Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Seperti yang sudah kita bayangkan bersama ya, begitu Roy Panci dan para pengacaranya tiba di Mapolda Metro Jaya, hal yang pertama yang mereka lakukan pasti konferensi pers dan melakukan serangan terhadap penyidik. Si Tompel mengatakan bahwa penyidik sudah melakukan pentersangkaan secara keji dan sepihak. Bayangkan saja kalau misalnya narasi seperti ini didengar oleh jutaan rakyat Indonesia, terutama para generasi muda. Jadi seolah-olah melakukan penghinaan terhadap lembaga negara, terhadap penegak hukum itu menjadi hal yang biasa, dan tentu ini bukan pendidikan yang baik bagi warga bangsa kita. Dan yang paling miris kalau kita mendengar narasi daripada Roy Suryo ketika dia mencoba membranding bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang gampang untuk dikokan dengan mentersangkakan mereka. Ini kan satu bentuk hasutan sebenarnya yang dia lakukan kepada RI 1. Jadi seolah-olah Pak Prabowo ini di mata mereka lemah sehingga dengan gampang dikibuli oleh para aparatur di bawahnya sehingga kemudian dia menjadi tersangka. Kan kurang ngajar ini sahabat ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita simak bagaimana congor mereka. Baik, hari ini kami memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya yang telah secara sepihak dan zalim menetapkan klien kami sebagai tersangka dengan bukti-bukti walaupun banyak tidak memiliki relevansi dengan apa yang dituduhkan dan tidak pernah diketahui secara pasti apakah bukti itu bisa menguatkan tuduhan ada pencemaran, tuduhan ada menyerang kehormatan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo. Terima kasih telah hadir membersamai kami. Mak-mak dan juga supporter, ada juga dari Muhammadiyah yang juga membersamai, yang baru mendampingi kami dan semua yang ikut ya hari ini mengucapkan terima kasih dulu atas kebersamaannya. Dan kami ini kenapa saya harus mengucapkan terima kasih? Karena kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Ismon tidak mewakili Dr. Ismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Ya, 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Gibran Black Paper, dan itu terpulang minggu lalu dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SM. Saya kira itu, dan nanti Dr. Isman akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa. Saya kira jelas sahabat ya, makanya dari awal saya selalu mengatakan bahwa mereka memang sangat layak untuk langsung ditahan. Karena perhatikan saja sebentar pernyataannya jauh lebih keras lagi nih kalau dia keluar dari pemeriksaan. Apa yang dilakukan ini kan ini adalah merupakan glorifikasi terhadap apa yang dialami, yang dari awal menganggap dirinya dikriminalisasi, yang dari awal menganggap dirinya diintimidasi. Apalagi dia membawa-bawa nama presiden. Ini sangat berbahaya sekali. Seolah-olah bahwa Pak Prabowo ini mengulangi apa yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi, melakukan kriminalisasi terhadap aktivis, ulama. Padahal yang dilakukan Pak Jokowi juga kan selama ini adalah proses penegakan hukum. Dan kita sangat yakin dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama ini berupaya menyelamatkan NKRI sebenarnya, terutama mereka dari peron-peron Pancasila seperti HTI dan FPI. Nah, rata-rata yang bercokol di belakang para teroris ini adalah ex HTI dan FPI dan para pengusaha hitam, termasuk politisi yang selama ini menjadi rivalitas Pak Jokowi dan tidak pernah menang. Dan saya yakin bahwa ke depan ini kalau ini tidak ditahan maka akan membuat kegaduhan di bangsa ini.
Lalu kemudian akan banyak orang yang kecewa terhadap kinerja kepolisian karena dianggap bahwa polisi ini hanya tajam pada saat menangani rakyat kecil yang bermasalah. Kan sahabat-sahabat sendiri pada tahu bagaimana kalau ada penyebar hoaks dan itu adalah rakyat kecil. 1 kali 24 jam itu kasihan sudah ada di polsek. Giliran Panci CS ini dengan congornya yang tidak pernah lihat habis, sudah terlalu banyak hoaks yang dia sebarkan. Tapi faktanya hari ini masih saja berleha-leha dan bahkan mengancam-ngancam penegak hukum. Dan yang paling gila, yang hemat saya tidak masuk di akal, ketika dia berani melakukan hasutan terhadap Pak Prabowo. Ini bentuk kekurang ajaran yang sudah tidak ada lagi di atasnya. Makanya polisi harus tegas. Tahan saja mereka, biarkan dia membusuk di penjara. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.